Ade, ini Om bawa makanan nih, bawa pisang, bawa ikan untuk Ade. Oh, Om terima kasih sudah. Baik sekali Om. Oh udah sudah Ade, tenang saja sudah. Kalau ada apa-apa, bilang Om siap bantu. Tenang saja, oke? Yang untuk di pedalaman masih pakai koteka gitu ya. Itu masih ada. Oh, masih pakai koteka. Itu bergaul dengan beliau-beliau itu, dengan orang Papua asli itu. Mereka itu betul-betul bersih menurut saya. Apa adanya. Dan tulus orangnya. Jujur Pak? Jujur. Di sini kan kalau beli ikan kita tanya dulu, kau sudah mati berapa tahun ini? Gitu kan. Sudah mati berapa bulan kau? Iya toh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Pak, saya mau kenalin nih teman ngobrol saya hari ini. Baik. Namanya Gilang. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pas baru nih Pak. Ya, baru. Oke, mantap. Penampilan pertama. Nah, biasa host saya tuh Om Jay namanya. Kumis beracun. Kumis beracun. Hari ini Barsing. Hari ini kebetulan kurang enak badan Pak. Lagi liburan. Iya. Nah, Gilang, ya. Saya perkenalkan juga ya. Ini Pak Tatep. Iya. Mubalig. Beliau adalah mubalig yang sekarang tugas di Bandung Wetan ya Pak? Iya, betul. Sama Bandung Kidul. Sama Bandung Kidul. Sama Bandung Kidul. Sama Bandung Kidul. Nah, kita kupas beliau. Iya. Ngobrol-ngobrol sore-sore sambil ngopi ya, nyantai-nyantai. Biar Gilang tahu lah. Saya juga belum tahu banyak sih. Iya. Baik. Nah, Pak, langsung aja ya. Bapak nih masih muda ya. Sudah mau 41 ini. Gak jauh Pak sama saya. Jadi saya biar dianggap muda juga. Iya. Ke atas ansor ke bawah nih akal. Gimana Pak? Pengen tahu nih apa latar belakang Bapak memutuskan ya pasti mungkin 20 tahun ke belakang ya. Iya, sekitar 20 tahun yang memilih menjadi mubalig atau pendakwah ya. Kan biasanya orang tuh ini di skrip di Rut Pertamina. Cita-cita yang aneh Pak. Biasanya laki-laki itu diarahin jadi PNS Pak. Iya, betul. Atau polisi lah minimal. Nah, nah sekarang mah Pak. Iya, sekarang kan polisi, tentara itu Brimob gitu. Iya, betul. Nah, ini Bapak memilih jadi mubalig Pak. Apa tuh Pak? Iya, saya juga sebetulnya sih bingung ya kenapa bisa jadi mubalig gitu ya. Karena dulu cita-cita saya sederhana aja, ingin menjadi pegawai kantoran lah gitu ya. Karena saya melihat yang kerja kantoran itu berdasi rapih lah. Rapi gitu ya, ke kantor pakai jas gitu ya. Pakai sepatu yang mengkilap. Sesederhana itu sebetulnya. Hanya pengen itu saja. Gitu ya. Tetapi seiring waktu ternyata Allah Subhanahu wa taala menuntun saya, memberikan karunia kepada saya untuk menjadi mubalig gitu ya, seperti itu. Dan memang sebetulnya ini sejarahnya kan pada saat itu saya memang tidak ada cita-cita untuk jadi mubalig sebetulnya. Tidak ada cita-cita untuk jadi mubalig. Oleh karena itu saya tidak mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang pada saat itu. Nah, ya. Saya juga tidak terlalu menghafalkan ayat-ayat penting gitu ya. Saya juga tidak membaca buku jemaat dengan serius, dengan banyak yang dibaca buku, tidak juga seperti itu. Apalagi saya latar belakang saya kan dari STM. Ya. Anak STM. Anak STM. nih. Wah, STM gitu kan. Seperti itu. Cowok banget. Iya, cowok banget gitu ya STM itu. Saya di STM mengambil jurusan Teknik Mesin Industri.
Jadi mesin-mesin besar yang istilahnya itu yang dipegang ataupun yang dikelola oleh saya waktu itu. Nah, pada saat itu singkat cerita saya santai saja karena saya tidak ada cita-cita untuk jadi mubalik pada saat itu. Nah, akhirnya ketika saya waktu itu saya masih ingat ketika saya lagi main gitar sama adik saya tuh di rumah. Kebetulan rumah saya dulu ada di tingkat lah, di tingkat. Nah, saya waktu itu lagi main gitar sama adik saya yang cowok. Kebetulan adik saya juga tidak jauh beda umurnya dengan saya, beda 2 tahunan. Waktu itu kalau nggak salah Pak Abdul Basit ya, kalau nggak salah itu Pak Abdul Basit yang sekarang Citeguh kalau nggak salah. Beliau bilang turun katanya. Ada apa Pak? Ya turun dulu, ngobrol dulu sini. Tatep katanya daftar jamiah ya katanya. Ih, apa Pak jamiah? Kenapa harus daftar jamiah? Ya kata Pak Abdul Wahab kalau tidak salah waktu itu. Kata Pak Mubda katanya. Daftar jadi jamiah. Waduh Pak, saya nggak mau ah. Jamiah teh sekolah untuk menjadi mubalik. Iya, sekolah untuk jadi mubalik katanya. Iya. Saya nggak mau Pak. Kenapa? Ya pokoknya saya nggak mau aja. Kan di sana itu pikiran saya waktu itu di jamiah itu kan membosankan Pak. Wah sudah harus berapa tahun ada dalam kerangkeng gitu ya. Tidak bisa kemana-mana, laki-laki semua juga gitu ya. Wah sudah itu nanti tugasnya jauh gitu ya. Wah pokoknya menyeramkan lah waktu itu. Mendingan saya kuliah di luar dan juga istilahnya kerja di luar seperti itu. Nah, singkat cerita waktu itu udahlah beliau ya udah pokoknya harus daftar aja. Ya udah insyaallah saya bilang seperti itu. Nah, saat itu saya bilang ke ibu, akhirnya mau ya, Pak? Oh, enggak, waktu itu saya minta pendapat dulu sama orang tua. Mah, Pak, ini kata Pak Mubalik katanya harus daftar jamiah. Aduh, janganlah. Dari orang tua? Iya, jangan. Sebetulnya nggak ada satu orang pun yang mendukung saya waktu itu Pak. Tidak ada yang mendukung. Karena ibu saya inginnya saya kuliah, tapi tunggu kakak saya kuliah dulu. Satu-satu waktu itu. Tunggu dulu. Jangan dulu kemana, diam dulu. Nah, adik kan lagi di STM. Saya udah lulus, kakak waktu itu lagi sekolah lagi juga lagi kuliah. Berhenti dulu lah katanya. Atau kalau enggak katanya nanti ikut ke si AA ya ke Cilegon, ke Serang kerja di Krakatau Steel katanya, coba aja ke sana. Banyak lah istilah masukan-masukan dari orang tua supaya saya tidak masuk ke jamiah waktu itu. Saya merayu orang tua itu cukup lama Pak. Berapa jam? Akhirnya saya bilang, Mah, Pak, pokoknya malah daftar aja dulu lah ya. Kayaknya saya nggak lulus deh. Itu kan di sana karena kan di jamiah berat tesnya juga. Kayaknya saya nggak lulus lah. Saya bilang, janganlah katanya seperti itu. Mah nggak apa-apa, nyoba aja. Nah, pasti kalau nggak lulus juga pulang lagi, nanti bisa kerja lagi. Wah udah berbagai macam alasan saya bujuk gitu ya. Saya bilang mah satulah anak mama dari 5 anak ini untuk jamiahkan. Saya bilang kan, wah banyak lah yang saya 5 tuh laki-laki semua apa? Bukan. Laki-laki cuma 2, saya sama si bungsu. 3 perempuan. Nah, saat itu akhirnya disetujuin sama ibu. Nah, sampai diantarlah sama ibu ke sana. Pas ke sana, pas masuk ke gerbang, kok begini ya? Sepi gitu Pak waktu itu di markas itu. Sepi kok, aduh. Gimana? Mah, saya pengen pulang lagi ya jangan kalau udah kesini mah. Ibu naik itu waktu inget itu ibu naik bis 3/4 Pak pusaka itu ya. Saya pengen naik lagi tuh waktu itu, pengen pulang lagi. Kata ibu jangan, katanya sini aja. Waduh, saya bilang waduh. Nah akhirnya dipaksakan di sana, saya ikut tes. Ingat waktu itu saya tes termasuk ke percobaan saya ya di jamiah itu. Percobaan di jamiah itu karena yang lain mah kan pada pintar-pintar. Pada cerdas, mudah saja tesnya itu. Nah, saya percobaan, tapi karena memang sudah karunianya di sana. Lulus ya.
akhirnya beberapa kali percobaan gitu ya. Akhirnya saya ternyata singkat cerita bisa juga mengikuti pendidikan di Jamiah sampai lulus seperti itu. Itu Pak. Tapi singkat. menarik ya. Jadi Pak Tatep justru yang membujuk orang tua ya untuk masuk ke Jamiah. Biasanya kan Saya juga asalnya tidak mau, Iya. tetapi nggak tahu kenapa tiba-tiba ingin nyoba aja Pak. Ingin nyoba aja. Orang tua jelas tidak setuju kan tadi. Itu makanya tadi dari awal Bapak bilang karunia ya Pak. Iya. Betul Pak. Nah. Ternyata yang ngotot mau pun tidak ada yang tidak lolos. Iya. Bahkan sudah lolos pun ternyata tidak sampai lulus di Jamiah juga. Padahal mereka pintar, cerdas dan sebagainya Pak, tapi bukan karunianya di Jamiah, bukan karunianya jadi mubalik, mungkin penghormatan mereka ada di tempat lain seperti itu. Dan cara Ternyata lainnya. memang tidak lulus juga seperti itu. Iya. Tadi udah nyinggung Jamiah nih Pak. Ya. Itu di Jamiah itu ngapain sih Pak? Kira-kira belajarnya apa aja? Terus kira-kira di Jamiah itu kan banyak nih anak-anak muda yang membayangkan juga kayak Bapak kayak kalau di Jamiah kayaknya membosankan, susah. Nah, kalau Bapak sendiri yang sudah mengalami nih, nah itu gimana sih Pak di Jamiah itu? Sebetulnya di Jamiah itu ya menyenangkan. Oh, menyenangkan. Menyenangkan ketika kita sudah menikmati itu. Memang di awal-awal pasti karena memang terbawa suasana di kampung, terbawa suasana di tempat kita dahulu sebelum masuk ke asrama Jamiah. Tapi setelah kita jalani, ya, setelah kita berusaha untuk ikut peraturan di Jamiah, akhirnya kita pun merasa bahwa nyaman ada di Jamiah itu. Kenapa? Nyaman, ya? Karena lingkungan juga istilahnya itu membuat kita nyaman. Suasananya tenang, damai, cocok untuk belajar, itu ya seperti itu. Nah, memang di awal-awal pastilah beberapa bulan atau setahun pertama pasti merasa tidak betah, merasa ini, merasa itu, pengen pulang, kok merasa terkungkung gitu ya, merasa Dan terpaksa pasti banyak yang mirip Bapak gitu ya perasaan. Iya, banyak Bukan Bapak pasti. aja ya? Iya. Rata-rata gitu ya. Kan mirip di pesantren pun begitu. Iya. Sebetulnya Iya, betul. setahun pertama itu pasti banyak sekali godaan. Iya. Aduh, males lah, mungkin ada takut, mungkin juga ada kok bosan amat ya. Sama di Jamiah pun seperti itu merasakan saya. Tetapi setelah dijalani itu ya, kita ikut aturan-aturan jemaat. Nah, mulai rasa timbul kita ada kecintaan. Ada kecintaan dan menikmati. Oh, kita belajar pun menikmati, bertemu dengan teman-teman, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari istilahnya yang dari Lampung gitu ya. Yang dari mana-mana, dari Jawa Barat, dari mana-mana istilahnya kumpul. Kita banyak belajar akhirnya karakter dan lain sebagainya gitu ya. Di sana kita belajar bagaimana gotong royong, disiplin, bagaimana saling membantu ketika ada teman yang sakit gitu ya, seperti itu. Dan di sana pun kita bisa merasakan bahwa oh ternyata ilmu agama itu begitu pentingnya. Seperti itu. Jadi menyenangkan ya buat menyenangkan Bapak di akhirnya Jamiah ya itu kita, karena memang segala sesuatu yang dinikmati pada ujungnya pasti menyenangkan. Yang penting itu Menurut saya nikmati seperti dulu itu. Nikmati proses dulu itu ya. prosesnya. Iya. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau daftar Jamiah, Jangan baru takut. Jangan takut. Iya. Jangan takut. Apalagi zaman sekarang memusimkan sekolah yang boarding Pak ya. Betul. Kalau dulu mungkin hanya pesantren aja ya. Sekarang banyak sekolah swasta yang sistemnya boarding ya, menginap di sekolah. Ya meskipun sekarang di Jamiah kan agak ketat ya. Oh gitu. Agak ketat seleksi masuknya, belajarnya dan lain sebagainya. Tapi memang harus seperti itu. Karena kita kan akan mencetak jemaat ini akan mencetak mubalik-mubalik yang tanda kutip memang lebih dalam segala halnya, termasuk disiplin, keilmuan dan lain sebagainya. Diharapkan lebih. Oleh karena itu harus juga lebih dalam segala halnya, termasuk disiplinnya, belajarnya, ya aturan-aturan juga diperketat dan sebagainya. Sebetulnya bukan untuk mengekang, bukan untuk menyiksa, tetapi justru itu untuk kebaikan. Karena kalau mau balik asal-asalan, nanti kan di lapangan juga kasihan. Seperti itu. Mending di kawah Chandra dibuka digodok habis-habisan, tapi nanti ketika di keluar, lapangan dia udah terbiasa. sudah siap. Daripada leha-leha mencela-mencela istilahnya kan, ataupun santai-santai di Jamiah,
tidak ketat dan lain sebagainya. Akhirnya di lapangan pun ya begitu saja. Nggak siap nanti Pak. Kasihan seperti itu. Nah bicara lapangan nih Pak, Iya. tugas di lapangan. Tugas pertama di mana nih Pak? Saya 2009 pada saat itu ditugaskan di Manokwari di Papua Barat. Papua. Iya. Langsung jauh ya. Wah, pada saat itu saya itu dipanggil ke kantor waktu itu sama almarhum Pak Amar pada saat, kalau tidak salah beliau. Sini katanya, boleh mau ngasihkan tiket sambil tak nanya gimana ke Papua. Siap. Saya mah apa siap aja, namanya mau balik ya harus siap aja saya bilang. Justru ini cita-cita saya dari kecil saya suka kalau ada pesawat lewat ya ke atas rumah saya suka teriak, "Weh kapal minta uang, kapal minta uang." Kapan saya naik pesawat ya. Nah, ternyata Allah mengabulkan doa saya yang berapa puluh tahun yang lalu dari kecil itu SD. Ternyata tergenapinya sekarang setelah lulus dari Jamiah saya bisa terbang dengan pesawat ya, karunia dari Allah SWT, dibiayai oleh jemaat, bisa terbang ke daerah yang memang asing sama sekali. Iya. Asing sama sekali. Tiketnya juga lumayan Pak ya. Ya Pak. Tiketnya juga lumayan Pak ke sana Pak. Lumayan Pak. Udah yang mau liburan juga nyengajain mah lumayan. Iya. Insya Allah. Jadi senang Pak. Pada saat itu senang karena kita mau naik pesawat. Oh, karena mau di naik satu sisi pesawat. senang. Tapi di satu sisi merasa bahwa aduh, saya ini kayaknya ditempatkan di tempat yang kebayangnya apa Pak? Hutan, leweng. Wah, di sana gimana ya? Aduh, gimana kendaraan? Saya kemana? Aduh, jangan-jangan saya nanti di sana. Gimana banyak sekali. Ada ya perasaan kekhawatiran ada Pak, kekhawatiran, takut gitu ya karena memang di tempat yang asing jauh dari Pulau Jawa pada saat itu. Sampai ibu saya itu menyiapkan bekal benih-benihan. Biji-bijian untuk ditanam di sana. Untuk ditanam di sana. Takutnya saya di hutan di sana kan biji-bijian. Ibu itu udah nyiapin biji-bijian apa banyak gitu ya. Ini bawa untuk di sana. Harus kuat di sana ya. Ibu nangis gitu kan. Saya bilang itu mah ke Papua, ibu itu tuh kan yang dikhawatirkan oleh mama betul terjadi, akan terbang jauh katanya kan seperti itu. Namanya di Sunda kan inginnya ngumpul gitu ya. Nah, tapi ya itu satu sisi kita senangnya mau naik pesawat aja sebetulnya seperti itu. Tapi ternyata apa yang dikhawatirkan, apa yang ditakutkan selama saya belum berangkat itu semuanya 180 derajat berbeda. Ketika memang dari Makassar kan kita transit Makassar, terus ke Sorong. Udah mulai hutan tuh. Wah, iya mah ya. Leweng iya mah. Hutan ya. Kumaha. Soal ditukar begitu. Wah, kata saya itu ini hutan, ya Allah betul. Nah, tapi ternyata pas landing pesawat, Masya Allah karunia dari Allah SWT. Udah langsung ada yang ngejemput. Oh gitu. Pakai mobil Ranger. Waduh, saya Allah. Saya kan bingung waktu itu siapa nih ngejemput saya ya. Orangnya kan nggak kenal. Iya. Waktu itu saya pakai HP cinit-nit Pak. Nokia kecil. Dan nggak tahu mana orangnya, foto nggak tahu apa. Apa itu tawakal lah pokoknya mah gitu. Udah saya Bismillah. Tapi dari kejauhan Pak katanya, beliau kok tahu saya gitu kan? Pak katanya. Mau balik? Iya, Bapak. Iya. Waduh, salaman kita. Waduh, saya senang itu ada yang jemput. Aduh, ya Allah, ada yang jemput, disambut gitu. Anggota itu Pak? Anggota. Itu. Nah udah, Pak maaf katanya dijemputnya pakai mobil ini. Nggak apa-apa Pak. Alhamdulillah sudah dijemput juga. Udah masuk. Nah dibawa sama beliau ke tempat kerja beliau. Saya dikasih kamar di sana untuk beristirahat sementara waktu sebelum mendapatkan tempat itu kontrakan tempat tinggal. Di sana. Kontrak juga kan mahal Pak waktu itu. Waktu itu saya 15 sampai 20 juta dulu. Wah. Sekarang mungkin sampai 25 sampai 30 juta setahun. Udah naik memang biaya di wilayah luar Papua itu di Papua khususnya memang agak mahal Pak. Biaya hidup juga berarti ya Pak. Betul. Nah, biaya hidup. Pembalik setelah nyampe di sana nih, udah ada yang jemput tuh anggota? Iya. Udah ada masjid belum di sana? Belum. Oh belum ada masjid? Karena saya mau balik pertama yang dikirim di Papua Barat. Oh gitu. Mau balik juga mau balik belum pertama. Karena Papua Barat itu baru terpecah dari Papua. Dari Papua. Karena hanya satu provinsi, nah dipecah di 2 provinsi.
Kalau sekarang kan dipecah lagi jadi 4, jadi 6 provinsi. Ada nambah 4 provinsi baru kan sekarang. Nah dulu mah hanya 2 provinsi, Papua dan Papua Barat. Nah di Papua Barat ini saya mau balik pertama yang dikirim ke sana. Oleh karena itu cabang waktu itu belum ada, rumah misi belum ada. Akhirnya saya membentuk cabang dan juga apa istilahnya itu saya mulai bekerja lah dengan pengurus di sana. Gitu. Jadi belum ada rumah misi, belum ada masjid waktu itu, dan ya cabang pertama yang dibentuk. Tapi anggota ada banyak nggak? Berapa anggota waktu itu ada di pulau gitu ya, ada di pulau. Pisah-pisah. Ada dipisah, Jauh-jauh gitu ada yang di pulau gitu ya, ada yang di darat juga. Gitu. Wah. Gitu. Tapi ada juga yang dekat dengan saya di sekitar apa istilahnya daratan Manokwari itu. Oke. Terus Pak Umbalik gimana nih setelah nyampe nih di tahun 2009 nyampe di Papua, orang-orangnya tuh gimana sih menyambut dengan hangat kah? Kalau tadi kan udah ada anggota yang nyambut dengan hangat ya. Nah kalau orang-orang sekitar nih di lingkungan demografinya kira-kira gimana ke Pak Umbalik? Betul, sebetulnya karakter masyarakat di sana kan apa ya heterogen ya, maksudnya sudah banyak juga suku-suku yang lain. Iya. Ada Makassar, ada Ambon, ada Buton, Padang, Jawa, Sunda itu ya, Papua, udah banyak lah di sana sebetulnya. Nah, cuman yang menariknya di sana itu orang Papua asli ya, sebetulnya beliau-beliau itu atau mereka-mereka itu sangat baik Pak. Pada sejatinya, pada hakikatnya mereka itu sangat baik. Pada dasarnya mereka itu sangat baik. Bagaimana kitanya? Nah akhirnya kembali kepada kitanya sebetulnya. Kalau kitanya bisa membawa diri, mereka insya Allah Taala tidak akan terjadi apa-apa sebetulnya. Orang-orang Papua itu orang-orang yang sangat baik, toleran sebetulnya. Itu. Di tempat Bapak pertama tinggal tuh banyak orang aslinya. Banyak sekali orang asli. Cuman berbeda-beda suku. Beda-beda suku. Ada Mandacan, ada Ayam Waru dan lain sebagainya. Orang Papuanya sendiri banyak sukunya. Banyak Pak, beda-beda ini suku. Nah, cuman ya itu tadi mereka itu sebetulnya suka menolong, suka membantu, sopan, ramah seperti itu. Cuman itu kalau kitanya nggak sopan sama mereka, kalau kitanya istilahnya sombong dan lain sebagainya, ya mereka pun akan lebih galak, akan lebih di mana-mana keras seperti itu. Tapi kalau kitanya baik, bersahabat dengan mereka, bergaul dengan mereka, luar biasa. Seperti itu, gitu ya. Nah, itu kan ada di sana juga ada kerukunan Sulawesi Selatan, ada Surabaya, Jawa gitu ya. Juga Sunda, kerukunan Sulawesi Tenggara. Kumpul Pak. Komunitas Nah, gitu saya juga kan ngisi di kerukunan ini waktu itu. Gitu ya, alhamdulillah. Gitu. Dan orang Papua biasa main ke rumah misi, ke rumah saya udah biasa. Mereka main itu. Yang hanya untuk ngobrol-ngobrol atau ada saling bertukar makanan. Kadang dari saya ngasih makanan ke mereka pun tiba-tiba sorenya datang membawa makanan, pisang. Ade, ini Om bawa makanan nih, bawa pisang, bawa ikan tuh Ade. Om terima kasih sudah, baik sekali Om. Udah sudah Ade, tenang saja sudah. Kalau ada apa-apa, bilang Om siap bantu. Tenang saja, oke? Seperti itu. Yo Om sudah. Terima kasih. Itu. Oke, tadi Pak Umbalik udah cerita ya di orang-orangnya disambut dengan baik gitu ya. Gimana Pak Umbalik sebagai orang Sunda nih, tiba-tiba ke daerah yang jauh lah, ada culture shock nggak nyampe di sana? Ya pasti ada. Pasti ada ya. Termasuk kita shocknya itu ternyata bahasanya berbeda. Iya bahasanya. Makanannya pun berbeda. Kalau di Sunda kan makanan harus berbumbu, semua rata-rata berbumbu baru mantap gitu kan, baru istilahnya enak. Kalau di sana bumbunya sangat sederhana. Ikan segar dari laut mentah-mentah, cukup di istilahnya cemplungin ke air, kasih bumbu sekedarnya aja, bawang merah, bawang putih gitu kan, apalagi bumbu kuah kuning. Aduh itu sangat sederhana tapi nikmatnya Masya Allah. Karena apa? Karena satu ikannya segar. Iya segar dari laut langsung. Satu ikannya segar, kedua karena memang cuacanya panas.
Jadi makan ikan laut itu pas, enak sekali. Iya, iya. Seperti itu. Memang di awal-awal mah kita merasa, aduh kok ini masakannya begini ya. Iya, iya. Mual. Asalnya gitu. Iya, mual. Aduh gimana ya kok nggak bisa masuk nih. Sedikit nyicipin, akhirnya lama-kelamaan ketagihan. Tagihan ya, Enak akhirnya suka sekali. juga ya. Udah jadi orang sana itu, Pak. Kalau apa istilahnya kalau bakar ikan setengah matang, udah dicocol dengan sambal dabu-dabu. Iya, iya, iya. Dabu-dabu kan Manado Sulawesi, ya? iya. Iya. Ataupun colo-colo, masya Iya, Allah, iya. itu Waduh. mantap sudah. Nikmat sudah. Ikan segar gitu Ikan ya Pak. segar. Dari laut langsung dibakar. Jarang nemu di sini apa ya? Ya, Pak? Iya. Jarang nemu. malah Jarang di sini nemu ya. di Di sini kan kalau beli ikan kita tanya dulu, kau sudah mati berapa tahun ini? Gitu kan? Nggak sudah mati berapa bulan kau? Nggak seger, ya. Iya tuh. Nah kalau mohon maaf nih Pak, pakaian nih Pak, gimana Pak? Kan ya maaf, mungkin orang-orang ya yang nggak pernah ke sana kan membayangkannya masih apalagi di pedalaman ya Pak. Iya. Apakah itu masih atau udah baju normal biasa? Ya sama sebetulnya sama dengan yang kalau kita di Jawa misalnya daerah pedalaman ada di Baduy misalnya. Ya. Di Baduy mereka punya baju khasnya sendiri. Iya, iya. Nah, di Papua pun begitu. Kalau sudah di kota karena memang sudah terwarnai oleh suku-suku yang lain, mereka pun sudah mulai berpenampilan layaknya memang istilahnya masyarakat Indonesia pada umumnya. Oh. Karena memang mall pun sudah ada gitu ya. Toko-toko baju sudah ada gitu, dan mereka pun hilir mudik ke Jawa, yang kuliah ke Jawa pun mereka pun kerja di Jawa ada juga gitu kan. Akhirnya ketika pulang ke sana punya warna tersendiri, apalagi belanja baju banyak dari Jakarta, dari Bandung bawa ke sana deh untuk saudaranya. Cuman yang untuk di pedalaman masih pakai koteka gitu ya. Itu masih ada ya? Masih pakai koteka. Itu mungkin untuk melestarikan saja seperti budaya. itu. Oh. Ya, tapi karena sekarang yang di gunung-gunung pun sudah mulai mengenal baju, akhirnya memang sebagian besarnya sekarang sudah pakai baju. Udah sampai pakai ke sana baju luar biasa lah, manis-manis sebetulnya, ganteng-ganteng, cantik-cantik sebetulnya orang-orang Papua itu Pak. Ketika pakai baju gagah-gagah mereka sebetulnya, masya Allah itu. Dan itulah memang kalau kita ke pedalaman tertentu, kita pasti masih menemukan saudara-saudara kita di Papua itu yang masih memakai baju yang seperti itu. Kalau di kota mah enggak aja, udah pasti. Kalau di kota sangat jarang sekali, hampir tidak ada yang memakai itu. Ya, hampir tidak ada yang memakai itu. Bapak sering ada tugas ke pedalaman gitu? Waktu itu saya ke pedalamannya hanya sampai ke daerah-daerah transmigrasi saja. Oh. Ya, ke daerah-daerah transmigrasi. Itu ya yang tersebar di daerah mana, Masni, yang di daerah Wandoki, orang Sebari dan sebagainya. Nah, itu kita ke sana aja waktu itu. Nggak sampai ke hutan-hutan. Karena memang satu kan perlu biaya yang mahal juga. Kalau ke sana mobil Ranger juga mahal juga. Kalau para pendeta kan mereka pakai Susi Air atau pakai mobil Ranger, biayanya juga ditopangnya maksimal pada saat itu. Nah, kita hanya di daerah-daerah transmigrasi saja pada saat itu saya. Yang mudah dijangkau ya? Yang mudah dijangkau dengan motor, dengan kendaraan mobil. Itu pun sudah lumayan jauh sebetulnya Pak. Dari jauh kota ya? itu. Berapa ratus kilo. Berapa jam tuh Pak perjalanannya? Wah itu kalau ya bermacam-macam sih. Iya. Ada daerah ini misalnya hanya kita bisa kejar dengan waktu 1 jam, ada yang 2 jam, bahkan ada yang 3 jam gitu ya seperti itu. Ada juga yang 4 jam, ya berbagai macam inilah jarak yang ditempuh gitu ya, berapa ratus kilonya seperti itu. Tergantung kita juga membawa kendaraan secepat apa. Iya. Itu. Oke. Pak Membalik nih kan tugas di Papua, tugas pertama lagi ya. Iya. Nah, cara Bapak berdakwah gitu di sana menyampaikan ajaran jemaat Ahmadiyah itu gimana caranya di sana gitu? Ya, menyesuaikannya. Betul. Kita sebagai mubalik harus pandai-pandai memilih dan memilah. Ya. Kita sebagai mubalik harus pintar mengkelompokkan mana orang pendatang, mana orang asli. Iya. Kalau orang pendatang, kita bertabliknya juga kadang dipilah-pilah juga.
mana yang suku yang agak keras, Iya. mana suku yang agak lembut. Ya, kalau ke suku Jawa lagi kita mungkin bisa langsung permasalahan jemaat bisa sampai tek gitu kan seperti itu. Tapi dengan suku yang keras kita harus masuk lewat mana dulu nih? Misalnya pengobatan homopati dulu menyampaikan homopati atau menyampaikan tentang yang umum dulu misalnya, baru nanti masuk ke Ahmadiyahnya. Tetapi kalau untuk Papua, untuk orang asli, karena mereka betul-betul nol sekali pemahaman itu, nah kita harus memahami kultur mereka kan yang dipahami oleh mereka selama ini ataupun yang dianut agama mereka itu Kristen. Oleh karena itu kita masuk lewat jalur kristologinya, lewat jalur kristologi ataupun lewat jalur sosial aja, sosial gitu ya. Kita bantu mereka dengan pengobatan, dan ada beberapa orang Papua pun yang sering main ke rumah misi minta pendapat gitu ya tentang pekerjaannya, minta pendapat tentang beberapa hal tentang keluarganya dan sebagainya gitu ya. Kita masuk lewat itu. Jadi memang harus dipilah-pilah. Tidak bisa kita disamaratakan, dibabat habis. Oh kita harus bertablik gini. Tidak seperti itu. Nah ini juga untuk membalik yang baru tugas. Memang sangat cocok sekali ketika pertama kali tugas ditempatkan di tempat-tempat yang jauh dulu. Supaya Pak mentalnya terbentuk. Betul. Karakternya jadi kuat gitu kan, dan mereka jadi menjadi seorang mubalik yang memang nantinya handal gitu ya. Tapi kalau pertama kali tugas maksudnya di tempat yang tantangannya kurang kuat misalnya, nah itu ketika nanti ditugaskan di tempat yang seperti itu agak shock. Tapi kalau sudah ke tempat yang jauh dulu, yang keras dulu, yang tantangannya luar biasa, nanti ketika dipindahkan ke tempat yang ini sudah terbiasa. Oleh karena itu mubalik yang baru ini memang sangat pas untuk ditempatkan di tempat-tempat yang memang tempat seperti itu, supaya terbentuk karakter, supaya mentalnya itu kuat, dan juga supaya bisa pemahaman itu luas memahami ataupun mengenal suku dan lain sebagainya itu jadi luas lah pemahaman, dan belajarnya juga akan lebih banyak belajar istilahnya betul. Ketika di tempat-tempat seperti itu. Ada nggak Pak pengalaman apakah itu dari bidang pertabligan ataupun dari kehidupan sehari-hari tapi dengan penduduk asli sana gitu Pak, yang paling berkesan yang Bapak tuh ingat gitu atau tadi Bapak cerita berkenaan dengan makanan atau apa? Ya, yang saya paling berkesan itu kesan yang sangat yang mengenakan atau mengasyikkan ya. Ketika bergaul dengan beliau-beliau itu, dengan orang Papua asli itu, mereka itu betul-betul bersih menurut saya, apa adanya, dan tulus orangnya. Jujur Pak? Jujur, tulus orangnya gitu ya. Ketika membantu, menolong itu tulus sebetulnya seperti itu. Dan baik sekali. Ketika kita baik, mereka lebih baik lagi sebetulnya. Masya Allah seperti itu. Tapi kalau kita tidak baik, mereka pun tidak baik. Sebetulnya mereka itu kan asal diberikan kesempatan saja, itu ya pasti akan menjadi masyarakat ataupun orang-orang Papua yang luar biasa menurut saya. Bekerja keras Pak. Bekerja keras ataupun mungkin kecerdasannya pun luar biasa, karena bagaimana tidak cerdas. Setiap hari kan Pak makan ikan. Makan ikan terus. Setiap hari makan daging. Dan ikan segar loh. Iya, makanannya itu selain bersih, halal misalnya, toyib juga. Mencerdaskan juga sebetulnya. Cuma memang perlu dididik ataupun perlu diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik lagi. Bisa di Jawa dididik dengan matang, wah luar biasa. Mereka bisa jadi ahli-ahli yang sangat luar biasa kan. Sekarang saja di Amerika kan dipimpin oleh orang-orang hitam, betul, CIA gitu kan. Terus juga Presiden Barack Obama, karena diberikan kesempatan seperti itu untuk belajar lebih hebat lagi, lebih rajin lagi, lebih giat lagi. Berarti emang pendidikan di sana belum terlalu merata ya Pak? Sekarang sudah mulai. Kalau sekarang kan ada kampus-kampus yang bagus. Terus juga dosen-dosennya ada yang sekolah di luar negeri, ada yang sekolah di Jawa. Betul. Akhirnya kembali lagi ke tanah kelahirannya, mendidik orang-orang Papua, mendidik orang-orang Jawa. Wah luar biasa. Sebetulnya
hampir samalah sekarang gitu ya dari segi pendidikan itu. Cuman justru di sana itu akan mungkin bisa lebih hebat karena dananya sebetulnya untuk Papua itu besar untuk pendanaan dan sebagainya. Itu sangat terkesan mereka itu ketika diminta istilahnya ya bantuan ataupun ketika kita ada apa-apa, mereka siap sedia untuk membantu kita kalau dalam masalah dan sebagainya. Yang penting hati mereka sudah terambil lah, sudah kita istilahnya bukan hutang budi hati mereka sudah terikat, mereka sudah nyaman, mereka sudah percaya sama kita, mereka percaya bahwa kita ini orang baik, misalnya tanda kutip orang baik lah gitu. Di pandangan mereka, mereka akan lebih baik lagi. Cuman memang ada kesan ataupun yang kurang mengenakan waktu saya itu di sana kan jemaat sudah mulai tumbuh. Saya sempat dipanggil ke Polres berdua sama ketua. Ketika baru aja masuk ke gerbang Polres, saya minta izin ke Kasat Intel waktu itu sama polisi-polisi di dalam sana di Polres. Mau kemana? Mau ketemu sama siapa? Saya mau ketemu sama Kapolres, Pak. Kapolres itu ini banyak sekali ini. Waduh, saya bilang ini, saya sudah janjian Pak sama beliau. Terus ini. Banyak sekali aturan. Akhirnya kita disimpan dulu di Kasat Intel waktu itu, di kantor Kasat Intel. Akhirnya lama-kelamaan saya bisa menghadap Pak Kapolres. Pak Kapolres waktu itu sedang memarahin anak buahnya kan. Saat itu saya bisa masuk tuh ke kantor Kapolres. Duduk, silakan masuk. Dari mana? Dari Ahmadiyah. Iya silakan masuk. Baik banget. Ternyata beliau dari Kristen Katolik. Beliau udah belum apa-apa. Mau minum apa kopi? Dikira saya udah tegang, ternyata beliau friendly sekali. Waduh Pak. Saya katanya alhamdulillah sudah bisa ke sini katanya ya. Anak buah saya juga udah sering kan ya ketemu saya. Iya Pak. Ya tenang aja ke sini, bukan dipanggil untuk apa-apa. Saya hanya ingin berkenalan, saya hanya ingin ngobrol aja. Sebetulnya yang kami awasi itu bukan Ahmadiyah, tapi ada tuh di kampung ini yang saya awasi itu. Tiba-tiba mereka datang berjanggut, berjubah, tidak izin, tidak apa-apa. Mereka langsung berceramah lain semua keras. Nah itu yang kami awasi. Kalau Ahmadiyah aman. Kalau ada apa-apa, ini kartu namanya. Seperti itu kan. Mau minum apa Pak? Ngobrol kita panjang lebar sama Kapolres pada saat itu, cair lah, sangat cair, dan beliau sangat kebapaannya itu muncul. Karena saya bilang Pak, kami sudah menganggap Bapak ini Bapak kami. Kami ini anak-anak Bapak semuanya, mau Muhammadiyah, mau NU, mau Persis, mau Jamaah Tabligh, mau Ahmadiyah, mau orang Kristennya, mau orang Buddha, semuanya itu anak Bapak. Nah kalau bapaknya misalnya maaf tanda kutip tidak baik kepada kami, lalu kami harus ngadu ke siapa? Lalu kami harus mengeluh ke siapa Pak? Kalau bukan ke Bapak. Ya terima kasih ya. Sampai seperti itu. Akhirnya beliau ngasih kontak nama, kartu nama. Kalau ada apa-apa lapor ke saya. Siap. Udah. Akhirnya kita keluar dari kantor Kapolres. Gini aja yang tadinya takut begini, tadi gini aja, tenang aja gitu, nggak ada rasa takut lagi. Udah backingan. Kapolres istilahnya kan kita nggak takut lagi karena memang kita tidak bersalah. Kita betul-betul baik, istilahnya bertamu juga dengan baik, bicara pun dengan baik. Itulah yang membuat kami bahwa insya Allah Ta'ala ini akan menjadi hal yang baik juga untuk kami. Alhamdulillah Pak ya. Jadi pengalaman dengan pihak berwenang di daerah sana juga baik ya alhamdulillah. Iya, walaupun memang ada waktu itu saya di Kasat itu dikelilingi sama Bapak 7 atau 8 orang polisi. Ditanya, ternyata di sini ada Ahmadiyah. Ternyata di sini ada Ahmadiyah yang tanya bagaimana, ada yang neken juga, ada yang. Nah, saya tenang aja, saya jawab aja kan satu-satu dengan baik. Kita mah udah terbiasa kan saat itu udah kita tanya baik jawab dengan baik-baik. Beliau-beliau pun alhamdulillah bisa menerima. Beliau-beliau pun istilahnya yang tadinya meninggi merendah, alhamdulillah. Ya pada dasarnya mungkin ada istilah tak kenal maka tak sayang. Setelah kenal mereka alhamdulillah timbul mungkin rasa sayang, walaupun mungkin tidak dalam keimanan. Tapi mungkin karena ini istilahnya itu. Ini anak saya juga lah istilahnya gitu. Ini masyarakat saya juga yang harus saya lindungi. Seperti itu Pak. Kalau Pak Mbaik sendiri di Papua ada
pengalaman di Papua tuh ada kisah yang lucu nggak yang bisa dibagikan? Wah, kisah yang lucu. Iya ya. Aduh, saya lupa lagi nih. Ya itu kisah yang lucu itu ketika sebetulnya bukan lucu juga ya, agak sedih juga ini. Ketika saya bertablik, kurang bertablik waktu itu sudah malam. Saya bilang waktu itu saya sedang mengurus suatu masalah sama Pak Mubda. Saya pulang ke kota. Saya udah lelah juga waktu itu karena bawa motor kan. Saya bilang, Pak Mubda, kita istirahat di sini aja lah. Kata beliau, masih banyak kerjaan di kota, kita pulang aja lah. Katanya, yaudah. Udah hujan, malam Pak. Udah malam, hujan. Wah, udah hujan besar gitu ya. Saya kan nggak bisa lihat jalan. Akhirnya ada genangan air. Ternyata itu lubangnya besar itu dalam. Wah, saya terus aja jalan. Boom. Wah, ketika itu masuk ke lubang itu, mantul lah motor itu, wah kemana? Saya juga kena stang tuh, ini kan stang. Pak Mubda juga terpental jauh gitu ke sana. Nah akhirnya saya di tengah jalan sama motor sama begini aja. Dari sana datang orang Papua ngebut 2 orang pakai motor saya. Wah akhirnya kaget di tengah jalan ada yang tidur. Saya dibanting sama dia Pak. Dijatuhin motor saya. Motornya. Gitu kan. Saya juga kaget kan. Wah. Saya mau udah pasrah aja mau ketabrak juga. Nah pada saat itu dia bangkit berdarah-darah dia juga berbangkit. Kau ini mabok ya? Saya dipukul Pak. Saya dipukul. Ini jadi helm Bapak jatuh tuh disangka mabok. Iya kan biasa kalau orang tidur di jalan itu mabuk biasanya. Iya. Kalau orang tidur di jalan pasti biasanya mabuk. Dia nggak tahu kita kan. Iya, makanya kalau di sana ada kecelakaan, kan biasa jangan ditolong istilahnya nanti kita yang disalahkan kata waktu itu ya. Sekarang mungkin enggak ya, sudah berubah. Biasanya kalau ada kecelakaan biasa aja biarin nanti polisi aja ngatur karena takut kan kita. Takut disalahin sama keluarga besarnya, repot nanti kita. Pada saat itu saya dikiranya mabuk, dipukul tuh. Ini juga udah kena setang ini. Udah pas saya kaget kan langsung berdiri wah ini sama helm budak aduh. Ya, Pak Mubda juga istilahnya kecelakaan, saya kecelakaan. Akhirnya kita lari lah daripada dia teriak, itu kan kampung Papua semua. Daripada beliau dia teriak, udahlah kita lari aja. Lari, motor ditinggalin, dikira kan motor hancur, ternyata pas motor mau saya balik lagi ke sana motor sudah tidak ada Pak, nggak tahu dibuang, nggak tahu diambil, dan motor kayaknya ringsek juga. Wah kita cari-cari nggak ada Pak. Waduh, akhirnya kita lapor ke pusat kronologi begini-begini. Alhamdulillah pusat pun memahami. Itu alhamdulillah pada saat itu baik selesai semuanya itu sama pusat, sama di sana juga saya masuk UGD waktu itu. Pak Mubda lapor ke polisi untuk membuat laporan BAP. Gitu. Wah, itu menurut saya sih sedikit lucu tapi banyak sedihnya. Banyak sedihnya juga. Kalau lucunya itu ketika saya misalnya main sama orang-orang Papua, mereka misalnya anak kecil nggak pakai baju tuh yang laki-laki tuh, kita gendong gitu. Aduh, akhirnya orang tuanya pun merasa bahwa ini kok disayangi sama saya gitu ya. Mereka pun akhirnya begitu baiknya, Masya Allah. Nah, seperti itu, hal seperti itu kan sederhana. Jangan merasa risih. Jangan merasa ada jarak sebetulnya. Mereka pun saudara kita ya. Kalau mau dipeluk aja. Kalau salaman aja. Kalau mau ngobrol aja. Seperti itu. Akhirnya, nah karena kita seperti itu, akhirnya beliau-beliau pun baik. Merasa bahwa ini keluarga saya. Berapa lama tuh Pak jadi Bapak di Papua? Saya karunia alhamdulillah dapat 5 tahun. Nah, karena memang pas tahun-tahun terakhir saya kena malaria terus tuh. Sudah parah sekali malaria saya pada saat itu. Sudah sangat parah gitu ya. Ya akhirnya ya alhamdulillah karunia dapat berobat di Jawa dan sekaligus saya bisa mutasi juga ke Jawa. Dan 5 tahun sudah lumayan lama lah. Saya kan udah membuat fondasi di sana, cabang dan juga membeli tanah untuk masjid gitu ya. Akhirnya ya mudah-mudahan itu tadi diteruskan sama yang baru-baru, yang lebih fresh, yang lebih segar, fisiknya pun lebih kuat. Ya alhamdulillah.
Ya. Apa istilahnya bertukar karunia lah seperti itu. Tinggal nerusin Pak ya. Ya, tinggal nerusin. Iya. Karena pondasinya sudah saya sudah buat, gitu. Sudah saya susun. Setelah dari Papua itu Pak Mubalik lanjut tugas di mana tuh? Di Garut. Di Garut. Di Garut saya 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun dan waktu itu saya bertugas asalnya berapa 4 orang, kemudian dimutasi-mutasi. Akhirnya tinggal berdua, saya sama Pak Mubda. Pada saat itu Pak Mubda lagi sakit, ya akhirnya kebanyakan cabang dari 15 cabang itu kebanyakan cabangnya hampir berapa ya 10 cabang gitu atau 11 sama saya semua dibina. Wah, ada 11 Keliling saya ke cabang-cabang itu, kadang ya itu isi pengajian, ada yang nikahan, ada yang syukuran dan lain sebagainya, ya ada yang meninggal, saya biasanya Pak Mubda meminta saya untuk tolong urus ini, tolong diisi ini, tolong diisi ini, seperti itu. Wah. Ya itu karunia lah. Ya. Jadi Bapak berarti sudah bertugas sebagai mubalik sudah berapa tahun Pak? Ya kurang lebih 15 tahun 15 tahun ya. Di Serang juga dan terakhir sekarang ini di Bandung. Alhamdulillah di Bandung ini dapat karunia membina 2 cabang. Cabang Bandung Wetan dan juga cabang Bandung Kidul. Ya mohon doa aja, mudah-mudahan saya bisa memegang amanah ini dengan baik. Gitu. Insya Allah kita saling mendoakan Pak. Nah, nih sebagai mubalik nih Pak yang sudah 15 tahun, menurut Bapak apa prinsip yang Bapak pegang nih ya sebagai mubalik nih setelah yang berkenaan dengan kehidupan ya? Betul. Ya kita dalam prinsip saya adalah syukuri aja yang ada. Syukuri aja yang ada. Syukuri yang ada, yang tidak ada pun atau yang belum ada pun insya Allah ta'ala akan ada. Itu sudah syukuri, nikmati saja. Tuh Gilang tuh. Nikmati yang sudah Allah sekarang gariskan. Kalau yang udah nggak ada, Gilang tuh Pak nggak bisa maju-maju Pak. Yang udah nggak ada Pak. Move on Gilang tuh. Udah insya Allah. Nikmati. Nikmati prosesnya. Nikmati sekarang yang Allah sudah karuniakan ke kita. Syukuri, nikmati, dan juga jalani aja. Jalani. Tentunya jangan banyak mengeluh, ya. Terus juga tentunya harus banyak sabarnya juga, harus banyak tawakalnya, harus dikuatkan juga imannya, harus dikuatkan juga syukurnya, ikhlasnya dan sebagainya. Tentunya seperti itu. Tetapi yang jadi prinsip bahwa tadi syukuri aja yang ada sekarang ini, insya Allah ta'ala yang tidak ada pun akan ada. Jalani saja dulu yang ada. Insya Allah ta'ala yang tidak ada yang nanti pun kedepannya akan bisa kita jalani. Kalau kita bisa menjalani yang sekarang, insya Allah ta'ala kedepannya pun kita akan bisa menjalani. Itu. Masya Allah. Nah, udah maju, move on. Insya Allah. Harus move on. Nanti harus move on. Kita ngobrolin Gilang. Betul. Harus move on. Jangan terpaku. Ini mah bocoran aja ke Pak Mubalik. Di sini nanti mau dilanjut duaan silakan. Udah. Saya masih kecil. Nah, ini Pak, kalau dunia politik nih Pak, ini politik ini ya menarik nggak menarik lah, tapi selalu hangat Pak, dari dulu sampai sekarang. Nah, pendapat Bapak nih tentang politik dunia ataupun dan juga politik nasional gimana? Iya betul. Membalik kenapa harus melek politik ya, walaupun kita tidak boleh masuk ke politik istilahnya ya. Ataupun jemaat ini bukan jemaat politik, tapi harus paham. Tapi orang-orangnya boleh masuk dan harus paham. Kalau kita tidak melek politik, maka kita nanti akan kalau bicara mungkin akan kaku. Terus pun kalau bertablik pun kita akan susah nanti mengimbanginya, gitu ya. Dan juga kita akan pengetahuan kita akan itu aja, akan mentok di situ aja. Tapi kalau kita melek politik, kita akan tahu ternyata misalnya dunia ini sekarang sedang tidak baik-baik saja loh. Dunia ini sedang tidak baik-baik saja loh. Sebagaimana Khalifah jelaskan bahwa di dunia sekarang memang seakan-akan sedang menuju kepada kehancuran yang semakin nyata. Setiap hari itu semakin nyata. Oleh karena itu orang jemaat gitu ya harus tahu politik ini supaya apa? Supaya kita pun bisa menolong ataupun supaya kita pun bisa membantu. Ataupun mungkin kita bisa minimal kita akan bisa memberikan pemikiran
masukan minimal ke anggota kita lah. Kita mencerdaskan ataupun memberikan pemahaman kepada anggota bahwa yang terjadi sekarang ini, ya ini sebetulnya tidak lepas dari politik. Nah, jadi kita mencerahkan anggota itu dengan pengetahuan politik juga. Jadi jangan polos-polos amat kita itu ketika melihat sekarang di Indonesia seperti ini. Bahkan ke jemaat pun seperti ini, bahkan di dunia seperti ini, kita jangan ya kita mah Pak lurus-lurus aja, lempeng-lempeng aja, atau kita mah ya apa adanya, nggak bisa seperti itu. Orang jemaat harus care, harus peduli, harus ikut memikirkan, itu ya, supaya apa? Supaya anggota kita ini tercerahkan, dan ketika anggota tercerahkan, mudah-mudahan mereka pun nanti kalaupun ini salah, mereka bisa memilah dan memilih mana yang salah, mana yang benar, mana yang jujur, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang tidak, mana pemimpin yang pro kita ataupun yang tidak, seperti itu ya. Nah ini mengenai politik ini kan, politik ini seakan-akan ada di ranah abu-abu. Nah kalau kita tidak paham politik, akhirnya kita pun terjerumus kepada ranah yang abu-abu ini. Tapi kalau kita melek politik, minimal kita bisa sedikit banyaknya kita bisa membedakan mana yang putih, mana yang hitam. Misalnya mana yang merah, mana yang hitam, atau yang putih seperti itu. Nah, jadi ada semacam kita itu pengetahuan yang bisa nantinya membedakan hal itu. Supaya kita pun tidak terjerumus atau tidak terjebak kepada politik yang seperti itu abu-abu, yang akhirnya kita pun bukannya kita mewarnai, tetapi kita terwarnai. Oleh karena itu perlu kita mempelajari politik itu dari berbagai macam sudut pandang. Dari berbagai macam keilmuan, dari berbagai macam segi misalnya ya, seperti itu. Supaya apa? Tujuan kita berpolitik itu adalah untuk mewarnai. Pengetahuan Pak ya. Untuk memberikan pengetahuan, untuk mencerdaskan. Gak ada batasan untuk pengetahuan. Bukannya Pak ya. kita masuk ke dalam politik itu akhirnya kita pun sama aja, nggak ada bedanya dengan mereka. Makanya orang jemaat ya misalnya orang jemaat siapapun itu. Ketika masuk politik nanti suatu saat harus bisa ada warna yang lain. Harus bisa mewarnai, bukan terwarnai. Harus ada perubahan. Harus ada yang membedakan. Ini kayak sekarang lah contoh misalnya ya, yang sedang viral bahwa Jaksa Agung Internasional yang menerbitkan istilahnya surat bahwa Presiden Israel misalnya itu melanggar istilahnya melakukan kejahatan perang, dan juga dari Palestina misalnya Hamas juga istilahnya itu melakukan kejahatan perang. Nah itu kan beliau akhirnya istilahnya itu kan mewarnai hukum di internasional. Nah orang-orang jemaat pun harus seperti itu. Kalau masuk di hukum harus mewarnai hukum itu lebih baik lagi. Ketika dia masuk ke politik harus mewarnai politik itu lebih baik lagi. Walaupun mungkin banyak orang mengatakan bahwa wah Pak terlalu berat, tidak mungkin bisa. Mungkin justru kita harus bisa. Karena apa? Karena kita mah ada khalifah. Ada yang memberikan arahan, ada yang mendoakan, ada yang mentarbiyati. Kita pun jelas buku-bukunya mana supaya kita bisa sejalan dengan apa yang diajarkan oleh oleh Rasulullah SAW, Hajat Masih Maud. Orang jemaat itu walaupun berpolitik tapi tetap harus berpegang teguh kepada Al-Quran, Sunnah dan Hadis. Siapapun itu. Supaya apa? Supaya politiknya itu tadi tidak politik yang abu-abu ataupun justru diwarnai oleh politik yang tanda kutip misalnya kotor. Jadi kita mah politiknya yang bersih lah. Jadi mungkin ini yang harus dibedakan Pak. Barangkali ada yang di beberapa anggota yang salah paham barangkali ya. Nah memang yang tidak boleh itu secara organisasi kita tidak berpolitik. Tapi kalau secara personal, individu orangnya siapapun itu sangat boleh Pak ya. Karena bahkan kalau contohnya di Inggris, di UK sudah banyak yang masuk di pemerintahan dan sebagainya. Akhirnya kan Ahmadiyah disegani kalau di luar negeri, kalau di Eropa itu. Akhirnya bukan
tanda kutip kasarnya kita tidak jago kandang. Iya. Tetapi kita pun di luar pun ternyata bermain juga, maksudnya Iya. kita pun aktif juga Iya. di luar. Tidak hanya di dalam kita aktif, tetapi di luar pun kita mewarnai. Iya. Gitu seperti itu. Yang akhirnya Ahmadiyah ya memang diakui sebagai salah satu golongan di dalam Islam yang warnanya itu, warna kerohaniannya itu kental meskipun masuk ke dalam dunia perpolitikan seperti itu. Kenapa? Karena ada khalifah intinya seperti itu. Nah ini pesan buat generasinya Iya. Gilang. Jadi ke bawah apalagi ya barangkali. generasi Z. Z lah ya sekarang. milenial. Ya kalau di kita ya udah muda dan eling muda lah ya, berarti harus lebih paham soal politik ini ya. Betul. Karena yang akan mewarnai Betul. dunia Jangan politik takut untuk nanti masuk di masa politik. depan ya. Betul. Jangan takut untuk masuk politik. Kenapa? Karena jemaat pada sejatinya memerlukan orang-orang yang paham tentang Yang paham. keadaan dunia, keadaan nasional, keadaan satu daerah itu. Nah kalau tidak anak-anak muda ini sekarang mulai masuk ke FISIP misalnya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, hanya yang digelutinya tentang teknologi saja misalnya ya, boleh, itu sangat perlu. Maksudnya kalau semuanya masuk ke teknologi tanpa ada yang masuk ke FISIP, politik, ya mungkin untuk perubahan yang signifikan belum bisa terjadi. Tetapi kalau dari generasi Z ini, generasi muda ini sudah mulai memikirkan bahwa mudah-mudahan nanti di Senayan itu saya, ya. Tapi jangan sudah masuk Senayan jadi, jadi kayak ke jemaat itu gak kenal. Jadi ke jemaat itu kayak gak kenal. Siapa jemaat butuh? Ngapain? Jangan begitu. Justru ya kita masuk ke dalam pemerintahan, kita masuk ke dalam politik itu demi jemaat, membantu jemaat. Karena kalau bukan yang generasi Z ini tampil, mungkin siapa lagi? Karena yang sekarang ada kan sudah pada sepuh nantinya. Oleh karena itu menurut saya perlu untuk memikirkan hal itu dari sekarang. Niatkan, mudah-mudahan saya jadi wasilah untuk jemaat ini. Amin, ya Allah. Amin. Jadi dunianya kita kejar dapat. Wasilah teh apa Pak? Bentar, bisi generasi Z masih nggak ngerti. Saya juga kurang paham nih wasilah gimana Pak? Wasilah itu jadi perantara lah. Jadi perantara. Jadi pewaris. Sababiahnya gitu ya. Perantara. Sababiah gitu ya. Seperti itu. Wakilnya gitu ya. Jadi ya wasilah lah. Perantara ataupun jadi sababiahnya gitu. Kita menjadi penolong ataupun membantu jemaat di dalam sudut pandang Bapak sendiri nih tentang generasi Z ini anak-anak. Bisa Pak? Sangat bisa ya. Karena generasi Z ini sekarang kan dididik oleh teknologi. Sekarang sudah dimanjakan dengan teknologi. Sebetulnya sekarang generasi Z ini sangat terbuka lebar. Jadi pengetahuannya harusnya udah banyak banget ya. Cuman memang kan teknologi ini bagaimana kitanya yang yang memakai atau yang menggunakan teknologi ini. Kalau teknologi ini dipakai dengan untuk jalan kebaikan, termasuk politik, dipakai untuk politik dan sebagainya, itu akan bermanfaat sekali. Dan itu bukan hal yang mustahil. Itu mungkin. Apalagi kita bisa diiringi dengan doa seorang khalifah, itu akan menjadi mungkin. Oleh karena itu, sekarang sangat terbukanya kesempatan ditopang dengan teknologi yang begitu majunya, begitu canggihnya. Seharusnya sekarang anak-anak yang generasi Z ini pun lebih bersemangat untuk mengejar segala sesuatunya. Kalau jadi pembisnis yang berlandaskan teknologi yang maju misalnya. Kalau dia seorang politikus yang memang istilahnya itu melek dengan teknologi, hanya teknologi ini pun bisa dimanfaatkan oleh seorang politikus yang luar biasa manfaatnya. Pembisnis pun begitu. Yang lainnya pendakwah pun begitu. Harus dimanfaatkan. Nah sekarang tergantung generasi Z ini mau memilih yang mana. Tuhan ataupun Allah SWT sudah menyiapkan segala sesuatunya. Tinggal kita memilih mau jalan mana. Allah sudah berikan bekal yaitu akal dan pikiran istilahnya. Afala taqilun, afala tatafakkarun. Kamu itu harus berpikir, kamu itu harus gunakan akal. Ya, supaya apa? Supaya kalau kamu jadi orang berpolitik, jadi politikus yang menggunakan
istilahnya pikiran, akal, hati. Kalau kamu jadi pembisnis yang menggunakan akal, pikiran, hati, bukan hanya nafsu aja. Iya. Harus logik gitu ya, harus logik gitu. Terus juga harus harus cerdas lah dalam segala hal. Baik Pak, alhamdulillah nih. Udah nggak kerasa kita ngobrol, tiba-tiba udah 1 jam lebih. Ini maaf nih kalau ada kesalahan. Aduh. Kita Kesalahan. ngobrol-ngobrol aja. Nanti kita ngobrol ini kan masalah yang mendadak. lain. Iya. Nanti Saya juga sih. judulnya kita ngobrolin Gilang mau curhat. Harus curhat dan juga harus move on. Harus berubah. Insya Allah Pak. Alhamdulillah. Jazakumullah waktunya Pak. Jazakumullah Ngopi dulu waktunya, Pak. Baik, Khairul. Aduh. Spesial kopi ini. Americano nih Pak. Kalau Bang Rocky Gerung katanya 8 sampai 10 gelas sehari. Waduh. Kalau saya kan 8 sampai 10 sloki.